Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue senang banget karena body kit baru untuk Silvia S15 gue akhirnya datang. Kita akan unboxing di video kali ini dan kalau bisa sekalian kita pasang. Tapi ntar masangnya bareng sama ownernya dari body kit GP Sport. Seru banget pasti di video kali ini. Cuman rada sayang juga ya, ini S15 Fighter Jet yang keren banget ini harus kita ganti body kitnya. Ya, rada menyedihkan. Cuman ya Rocket Bunny kembali lagi ya seperti gue bilang. Udah lumayan banyak di Indonesia, udah nggak begitu spesial dulu. So, kita harus ganti dengan body kit yang menurut gua pribadi lebih racing, lebih keren, dan lebih gua banget sebenarnya. Body kitnya GP Sport, dan body kitnya ada di Luxury Auto Parts, so kita harus ke sana, unboxing, ntar kita bawa pulang ke garasi. So, let's go. Kita ke Luxury Auto Parts dulu. Oke guys, kita udah sampai di Luxury Auto Parts, dan GP Sportnya udah ada di sini. Ada dua dus. Dua-duanya gede karena kita beli body kitnya itu full dari bumper depan sampai ke bumper belakang. Langsung aja kita unboxing ya. Oke, kita udah dapat cutternya untuk unboxing. Dan sebelum unboxing, thank you so much untuk Luxury Auto Parts. Pengiriman dari Jepang kemarin ke Indonesia kita dibantu oleh Luxury Auto Parts. Let's go. Kita buka. Oke, kita udah unboxing semua body kitnya mulai dari bumper belakang sampai bumper depan. Ini nama body kitnya adalah GP Sport G-Sonic. Spesial banget karena ini body kit yang lumayan legend juga dan satu-satunya di Indonesia. Jadi kita adalah user pertama body kit ini. Dan karena itu nanti pas kita pasang di mobil gua, orang Jepangnya bakal bantuin masang karena ini sebuah hal yang spesial bagi dia. Kita langsung review singkat aja yuk. Jadi bumper depannya ini ciri khas banget dari GP Sport karena bumper depannya tuh panjang ke depan dan untuk bumper depan terbagi menjadi dua bagian nih. Ini kepisah sebenarnya. Jadi kalian bisa ada opsi nggak pakai canard ataupun pakai. Kalau gue sih pasti pilihnya yang kayak gini karena langsung nyambung ke fender nih. Tuh. Kalau nggak pakai canardnya nggak nyambung ke fender dan fendernya sendiri pun juga keren banget. Ini nyambung ke side skirt. Fendernya ada siripnya gini, modelan Skyline R34Z Tune. Mantep banget. Terus di bagian belakangnya juga ada lubang-lubang. Ini belum dibolongin, biar rapih aja. Ntar kalau udah kepasang baru kita bolong-bolongin sebelum dicat. And then side skirtnya nih, lihat. Side skirtnya mantap banget ya. Kotak, panjang dari depan sampai ke belakang. Dan ini menyambung antara fender depan ke fender belakang. Ini sambungannya rapi banget. Dan fender belakang ini rada PR karena kita harus nyambungin ke sasis. Jadi nanti bagian sini akan kita jadiin satu ke sasis. Bagian sini ntar ketemu kaca belakang. Bagian sini, ini ntar nyambung ke pilar C. Jadi harus kita dempul-dempul dikit biar jadinya nyatu sama body. Dan bagian bumper belakangnya bentuknya juga kurang lebih sama kayak bumper depan. Ada bagian diffuser atau canard nih di bagian belakang sini kepisah sama bumper belakang aslinya. Kalau gue pasti bakal gue pakai biar makin wow lagi bagian belakangnya. Untuk bagasinya ntar bagasi standar pakai wing yang udah gue pakai Voltex. Kayak perpaduannya bakal cocok banget. So, gue udah gak sabar lagi untuk pasang body kit ini di Silvia gue. Kita juga dapat surat cinta nih dari GP Sport pakai bahasa Jepang. Pokoknya ini spesifikasi dari body kitnya. Ada bagian apa aja, nama body kitnya apa. Dan kita juga dapat stiker GP Sport sama dapat emblem yang nanti akan kita tempel. Ini emblem menandakan kalau body kit ini asli. Dan yang gue suka dari body kit ini, yang pakai body kit ini pasti asli, nggak ada cetakannya. Mau nyari di manapun nggak ada cetakannya. Kalau Rocket Bunny semua orang udah cetak, jadi nggak tahu asli apa palsu. Kalau ini pasti udah asli. Dan sekarang langsung aja kita bawa pulang ke rumah. Kita langsung pasang di S15 gue. Oke, kita udah di garasi sekarang, bukan garasi drift, tapi kita lagi ada di Access Otomotif. Ngapain kita di sini? Karena
S15 gue lagi dimodif lagi di sini. Kita lihat aja apa aja yang dimodif. Dan pengerjaannya sebenarnya udah selesai. Jadi kita tinggal lihat aja hasilnya. Oke, jadi yang kita modif pertama di sini ada apa ya istilahnya ya? Bullhead mungkin ya namanya. Ini kita ganti karena yang sebelumnya itu rada keriting dia, bekas kecelakaan mungkin. Jadi besinya udah nggak begitu rapi, dirapin lagi. Jadi kayak gini full tubular semua, udah lebih kuat. Kita coba ya langsung diri sini. Loh, ini kuat banget. Karena dudukannya langsung ke sasis bawah. Jauh lebih kuat dari sasis sebelumnya. Dan bagian depan udah rapi. Selanjutnya pengerjaannya ada di bagian oil catch tank. Oil catch tank ini baru. Dan terakhir bagian intercoolernya ini kita rubah posisinya, kita mundurin. Kenapa? Karena kita juga sekalian fitting bumper barunya. Walaupun bumper barunya ntar harus dipotong-potong, tapi seenggaknya si intercoolernya ini udah lebih mundur, jadi potongan di bumpernya lebih sedikit. Dan gitu aja untuk modifikasinya. Thank you untuk Access Otomotif. Udah memodifikasi mobil gua, udah bikin mobil gua bagian engine bay-nya lebih rapi. Dan sekarang langsung aja kita bawa ke garasi drift. Oke, kita udah di garasi lagi sekarang dan sebenarnya ini udah 2 minggu dari setelah kita bikin video di XS. Kita ngerjain beberapa modifikasi dulu di S15 gua, salah satunya velgnya kita ganti ke PCD standar. Dan sebenarnya gue juga lumayan sibuk ngerjain mobil balap, ngerjain mobil ini. Banyak hal yang kita lakuin makanya lumayan tertunda nih pemasangan body kitnya. Tapi hari ini gue ada tujuan untuk kelarin, kita pasang semua. Tapi sebelum kita pasang, kita harus copot dulu semua body kit ini. Dan nantinya body kitnya akan kita pajang. Kita pajang di garasi drift sebagai heritage dari perjalanan S15 Rocket Bunny ini. Jadi nantinya bakal spesial juga pajangannya karena hasil akhir dari Rocket Bunny gue nih bagus banget kan. Dan sekarang langsung aja kita copot bumper depan, over fender. Ini fender kita copot bakal keseluruhan. Side skirt kita copot juga. Over fender belakang juga, bumper belakang juga. Yang kita nggak copot itu cuma bagian bagasi sama bagian kap mesin. Sisanya kita trondolin semua. Dan sebelum kita bongkar body kitnya, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah berpartisipasi war baju ini. Ini kita sold out dalam kurang lebih 1 hari. Limited edition, udah habis. Dan bagi kalian masih mau nih, kita masih ada warna abu-abu sama yang kemejanya. Langsung aja cek link di deskripsi. Bisa belanja di Tokopedia, Shopee, ataupun di TikTok Shop. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar. Rada sedih sih gue harus ngebongkar body kit Rocket Bunny yang keren. Walaupun body kit yang kita pasang ntar bakal lebih keren lagi. Oke, langsung aja. Oke, bagian bumper depan udah kecopot guys. Kita sekarang coba fitting bumper barunya dari GP Sport. Ini jauh lebih enteng karena dempul-dempulannya belum ada, masih pure fiber. Tapi nextnya kita harus dempul-dempul dikit karena bagian nut-nutnya ini ada yang kurang rapi. Dan by the way, di awal video gue bilang kita masang body kitnya bareng orang Jepang. Tapi ternyata si bosnya nih, Mori-san, dia lagi sibuk di 1GP. So, kata dia, gue pasang sendiri aja, ntar kalau udah jadi, dia main ke sini. Ya. Oke, sekarang langsung aja kita cobain. Dan kayak udah mentok duluan nih, mentoknya di bagian intercooler. Nih, intercoolernya di sini. Sementara si bumpernya itu kan panjang banget. Jadi either kita potong si bumpernya atau intercoolernya kita rubah posisinya. Tapi kayak kalau kita rubah posisi si intercooler, nggak begitu ngaruh signifikan. Cuman ya, seenggaknya kita bongkar dulu aja sekarang biar kita bisa lihat ada ruang nggak buat si dudukan intercoolernya. Nah, sekarang karena nggak bisa, jadi kita copot dulu aja semua, baru kita pikirin fitment semuanya. Oke, udah kebongkar semua Rocket Bunny-nya. Goodbye Rocket Bunny, welcome GP Sport. Sebenarnya ini baru kita tempel dikit-dikit doang, gue udah nggak sabar tadi pengen nyobain pasang. Untuk bagian depan tuh tinggal plug and play, sebenarnya nggak ada yang dirubah-rubah, yang ribet di bagian belakang.
Makanya nih, ini sekarang bisa kita lihat tanpa dibaut sama sekali. Ini kita tendang dikit tuh jatuh. Nah, karena belum kita baut, masih penasaran banget. Kita coba tempel-tempel dulu aja. Dan mungkin kita lanjut besok karena udah lumayan malam. Besok kita mau pasang semua, bikin dudukan-dudukan buat di bagian fender belakang sama di bumper. Hari selanjutnya, bumper dan fender kita copot lagi karena ada beberapa bagian yang harus kita potong. Tadi pagi gue baru aja fitting bagian intercooler baru ini. Kita balik posisinya, tapi ternyata masih mentok. Jadi, bagian bumper harus kita potong. Sekalian kita potong bagian fender. So, basically fender depan nih, bagian belakangnya ada 3 lubang masing-masing sisi. Kita bolongin. Bagian fender belakang ada 1 lubang. Dan sembari kita motong fender, kita juga akan motong bumper depan. Bumper depannya ini akan kita potong di bagian lubang tengahnya. Ini udah kita garis semua, udah kita ukur, tinggal kita potong. Habis itu hopefully semuanya bisa kepasang dengan rapi, fitmentnya bagus. Gue sih pengennya lubang ini nih langsung ketemu sama intercooler. Langsung aja kita potong ya. Dancing slowly in the moonlight beneath the stars that lit up your eyes. Oke, bagian bumper depan lubang tengahnya udah berhasil kita potong dengan presisi lumayan rapi sih ini menurut gua. Udah kayak tukang fiber deh gua. Dan sekarang untuk ngelihat seberapa presisi potongan gua, kita coba aja pasang gondrongan depannya ini. Jadi ini kepisah, guys. Bisa kita pasang. Habis itu kita bisa lihat lubangnya tuh pas gak? Dan voila, nih bisa pas banget, nggak ada gap, sesuai sama yang udah kita hitung tadi. Sekarang langsung aja kita coba pasang di mobilnya. Oke, udah kepasang bumper depannya dan udah nggak mentok lagi sekarang karena udah kita potong nih lubang yang tadinya gede. Jadi kita pendekin, bagian intercoolernya pun juga udah mantap, tinggal kita baut aja dan kita bikin bagian pipingnya. Ini karena pipingnya belum ada, tadinya kita balik kan, ini makanya tulisan 3 step reverse-nya kebalik, kita harus bikin pipingnya ulang. Dan sebelum kita ngerjain piping, mungkin kita lanjut motong-motong fender depan dan fender belakang aja ya. You were the other half of my heart. Wanna be so the other half of my heart. Wanna be so yeah, yeah. Wanna be so you make me wanna be something more. Oke, kita udah selesai motong ya, tapi tiba-tiba hujan jadi kita pindah ke dalam. Kalau udah dipotong ini, sisa diamplas aja sampai rapi, habis itu kita kerjain yang lain. Hari selanjutnya dan kita udah selesai motong-motongin lubang yang harus dipotong dan kita juga udah ngelakuin beberapa modifikasi tadi pagi. Kita lihat aja ya. Oke, untuk bagian fender ini lubangnya udah jadi 3 sekarang, udah rapi, udah kita amplas dan ntar dikasih kisi-kisi gitu biar makin rapi lagi. Dan kita juga udah motong beberapa parts nih yang bakal kemungkinan mentok seperti bagian ini. Ntar kita potong karena ini kemungkinan bakal mentok di bagian ban depan. Jadi kita potong rapih di sini, begitu juga untuk bagian bumper depan. Bagian bumper depan ini tadinya kan gede ya. Ini kita potong juga, rapi banget kan. Ini gue yang potong sendiri. Kita potong biar nggak mentok di bagian depan. Soalnya ban depan ini kan dia belok main kiri kanan dan ini ringnya juga udah ring 18, jadi lumayan gede. So bagian depan kita trim sebelum kita pasang. Jadi pas kita pasang udah nggak harus diapa-apain lagi, hopefully. Dan untuk bagian belakang nggak ada modifikasi. Karena bagian belakang kan nggak moving ya bannya. So yang kita lakuin itu cuman motong bagian belakang, bagian lubang sini. Ntar kita kasih kisi-kisi juga. Dan sisanya sekarang tinggal kita pasang aja. Dan target gue kita akan menyelesaikan pemasangan body kitnya hari ini. Dan besok kita bisa mulai dempul dan stikerin mobilnya.
Oke, bagian samping udah kepasang semua, mulai dari fender depan sampai fender belakang, bagian kiri dan kanan. Bagian fender depan sih gampang banget masangnya, cuman ada 3 baut di atas, 1 baut di bawah lampu, dan baut-baut sisanya di bagian dekat pintu. Dan untuk side skirtnya ini juga gampang banget masangnya, fitmentnya juga bagus banget nih, lihat bisa flush sama si fender. Dan si side skirt ini sebenarnya harusnya dibaut. Cuman karena kita lumayan buru-buru, jadi kita silen doang di bagian dalam pintu. Kita silennya udah kering sekarang. Dan ini udah kuat juga tanpa baut sebenarnya, cuman rada riskan aja. Kalau gesrot gitu bisa ada kemungkinan silennya copot. But it's okay, as long as the fitment is very cool, like this. Ini udah menurut gua mantap banget. Dan untuk bagian fender belakang, kita juga udah pasang pakai silen. Dan kita lakban. Kenapa kita lakban? Karena sebagai pengikatnya, kalau nggak diginiin ntar dia bakal lari-lari. Ini kita taruh sovel juga biar makin ngikat lagi, biar makin ketekan. Dan sekarang karena si silennya udah kering, sekarang langsung aja kita buka lakbannya. Habis itu finishingnya kita pasang bumper belakang dan terakhir bumper depan. Let's go! Bumper depan bagian tengahnya udah kepasang, cuman ada masalah di sini, yaitu lubangnya nggak pas sama lubang bawaan mobilnya. Jadi sementara kita tancap gini dulu aja untuk masang yang kiri kanan. Habis itu mungkin kita modif bagian mobilnya atau bagian bumpernya kita panjangin. Ya, nggak apa-apa. Ntar kita bawa ke tukang fiber atau bawa ke tukang sasis. Oke guys, bumper depannya udah kepasang dan sekarang saatnya kita lihat hasil akhirnya. Dengan menutup kap mesin ini, kita bisa lihat bentuk mobilnya secara keseluruhan sekarang. Wah, keren banget. Jujur, ini adalah body kit impian gue sejak gue nonton di 1GP dan alhamdulillah sekarang tercapai bisa memiliki body kit ini, disupport langsung sama GP Sportnya juga dan gue pasang di mobil kesayangan gue juga. Mantep ya, walaupun belum diwarnain tapi dari bentuknya aja udah bagus banget dan gue sangat amazed sama cetakan body kitnya, bener-bener presisi. Baut-bautnya tuh nggak harus ada yang dirubah, paling cuma bagian bumper depan doang karena kan mobil gue udah dirubah bagian depannya. Sisanya benar-benar mudah untuk bagian pemasangannya. Walaupun ini udah mungkin cetakan ke beberapa kalinya mereka, tetap hasilnya bagus, mudah pemakaiannya, dan bentuknya keren banget. Dan mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Kita akan ganti coilover baru, pasang stiker baru, dan terakhir kita akan fitting kaki-kakinya biar mantap, biar fitmentnya makin bagus lagi. Thank you for watching, keep driving safe and goodbye.